Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu De Yunia di mata pelajaran matematika umum atau matematika wajib untuk 10 IPS gitu ya. Nah, minggu lalu kita sudah belajar mengenai nilai mutlak. Nah, kita ingat-ingat kembali untuk nilai mutlak itu sendiri bisa diasumsikan bahwa ketika kalian memasukkan angka 3, maka dia akan mengeluarkan angka 3 juga. Ketika kalian memasukkan angka min 5, maka yang keluar adalah positif 5. Begitupun ketika kalian memasukkan angka min 7, maka yang keluar adalah plus, ini nggak usah ditulis ya, maka positif 7. Nah, di sini keberadaan nilai mutlak. Oke, hari ini kita akan masuk pada persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, coba sebelumnya dari kata persamaan dan pertidaksamaan gitu ya. Yang pertama ada persamaan nilai mutlak. Kemudian ada juga pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, coba dari kedua ini, menurut kalian bedanya apa? Oh, ya betul, yang namanya persamaan berarti dia pasti sama dengan, misalkan A sama dengan B. Nah, untuk pertidaksamaan berarti dia tidak sama dengan. Nah, dari kata tidak sama dengan ini, yang tidak sama itu berarti kalian akan menemui tanda lebih besar ya. Lebih dari gitu ya, lebih besar dari, kemudian ada lebih dari atau sama dengan, lebih dari sama dengan, kemudian ada lebih kecil dari, ini lebih besar dari ya, lebih besar dari, ini lebih besar dari atau sama dengan, dan ini lebih kecil atau sama dengan, lebih kecil dari atau sama dengan. Nah, perbedaannya gitu. Jadi ketika kalian memasuki persamaan nilai mutlak, kalian akan menemukan contoh soal mutlak A, misalkan ya, mutlak A plus B sama dengan mutlak sama dengan C, misalkan gitu, sama dengan C. Atau kalian menemukan soal mutlak dari A plus B sama dengan mutlak C. Nah, gitu. Ini masuknya ke contoh persamaan. Nah, untuk pertidaksamaannya berarti mutlak A plus B itu lebih besar dari atau sama dengan 2, misalkan gitu, atau di sini C gitu ya. Atau mutlak A min B itu lebih kecil dari C. Nah, seperti itu. Jadi gambaran untuk persamaan nilai mutlak dan pertidaksamaan nilai mutlak. Kita kupas satu persatu. Yang pertama, persamaan nilai mutlak. Langsung ke contoh ya, biar kalian paham. Ya, kita akan kupas satu persatu. Yang pertama, kita pelajari dulu persamaan nilai mutlak. Nah, untuk persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak, kalian pada pertemuan kali ini akan difokuskan pada linear satu variabel. Jadi, untuk pertemuan kali ini diharapkan kalian dapat menentukan nilai X atau dari persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel gitu ya. Nah, untuk persamaan nilai mutlak linear satu variabel, di sini kalian kalau misalkan menemukan soal seperti ini ya, pemisalannya mutlak A min B sama dengan sekian, misalkan ya, sama dengan C. Nah, untuk penyelesaiannya kalian harus membuat atau mengubah mutlak A min B ini menjadi dua bentuk. Yang pertama ketika A-nya itu lebih dari B, dan yang kedua ketika A-nya lebih kecil dari B. Nah, untuk A-nya yang lebih besar dari B, kita asumsikan seperti ini.
Misalkan A lebih dari B, berarti A-nya itu misalkan 3, B-nya itu 2, berarti kan 3 lebih dari 2, seperti itu ya. Nah, kita masukkan nih. 3 lebih besar dari 2, misalkan nilai A-nya itu 3, kemudian B-nya itu 2. Nah, berarti berapa? 1. Nah, kita masukkan ke persamaan A min B ini. Nah, berarti positif 1 dikalikan dengan A min B. Seperti itu. Nah, untuk tanda positif itu sendiri tidak perlu ditulis, begitupun angka satunya gitu kan ya. Jadi kalau misalkan tidak ditulis, ini hasilnya A min B. Kalau ditulis berarti kan gini ya, ini perkalian. Plus 1 dikali A plus 1 dikali min B berarti min B. Gitu. Jadi yang untuk plus 1 itu diusahakan tidak usah ditulis. Nah, untuk A lebih kecil dari B, misalkan kita ambil angkanya 3 lebih kecil dari 4. Misalkan A-nya 3, 3 dikurangi 4 gitu ya. 3 dikurangi 4. Nah, kita masukkan lagi seperti ini. 3 dikurangi 4 berapa? Min 1. Nah, min 1 berarti disimpan di depan. Min 1 dikalikan dengan A min B. Nah, min 1 kali A, min A. Min 1 kali min B plus B. Seperti itu. Jadi untuk perbedaannya, kalau A lebih besar dari B, dia akan positif atau sama dengan nilai mutlak atau persamaan yang ditanyakan. Nah, kalau A lebih kecil dari B, di sini ada tanda negatif. Nah, untuk min A plus B bisa kalian ubah juga bentuknya menjadi B min A, seperti itu. Jadi konsepnya sama seperti minggu lalu. Jadi ketika X-nya itu lebih dari, maka lebih dari atau sama dengan gitu ya. Maka di sini misalkan setengah gitu. Terus kalau misalkan X-nya itu lebih kecil dari atau sama dengan, nah berarti misalkan di sini dia akan bernilai X min 1, X plus 1 ketika lebih besar dari atau sama dengan setengah. Nah, ketika X-nya lebih kecil dari atau sama dengan setengah, nah biasanya di sini bukan X, jadi X-nya itu gini ya. Jadi X-nya itu akan min X min 1 karena dari tanda negatif tadi, seperti ini. Lanjut, untuk lebih pahamnya kita masuk dulu ke contoh soal aja ya. Kita masuk ke contoh soal. Misalkan ada nilai mutlak 3x plus 7 sama dengan 2. Nah, berarti nilai persamaan dan mutlak ini kalian harus ubah dulu ke dalam dua bentuk, yaitu ketika A-nya lebih dari B dan A-nya lebih kecil dari B. Nah, untuk A-nya lebih dari B berarti dia tetap positif gitu kan ya, tetap positif karena tadi dimisalkan dia itu 1 misalkan gitu. Jadi nilainya akan tetap positif atau tetap sama seperti persamaan nilai mutlak yang tersedia di soal. Berarti di sini 3x plus 7 sama dengan 2. Nah, yang punya variabel itu dipisahkan. Di sini variabelnya ya, 3x kemudian 2. Nah, ini tanda positif pindah ruas ke sebelah kanan jadi negatif 2 min 7. Berarti di sini 3x sama dengan min 5. Nah, x sama dengan min 5 per 3. Seperti itu. Ini baru satu sisi atau satu bentuk. Nah, bentuk yang lain ketika A-nya itu lebih kecil dari B. Nah, di sini ketika A-nya lebih kecil dari B, ingat ada tambahan tanda negatif di depannya. Ini juga ada tanda positif, cuman tidak ditulis gitu ya. Negatif 3x plus 7 sama dengan 2. Kita kalikan. Gini ya. Min 3x min berapa nih? Min 7 sama dengan 2. Min 3x. Nah, 2 ini tanda negatif pindah ruas plus 7. Min 3x sama dengan 9. X-nya berapa? Berarti 9 per 3. Ini tandanya negatif. Seperti itu. Jadi untuk penyelesaiannya ketika ada soal seperti ini, tentukan himpunan dari nilai mutlak 3x plus 7 sama dengan 2. Nah, berarti HP atau himpunannya adalah min 5 per 3. Tanda negatifnya di tengah-tengah ya. Min 5 per 3 dan min
9/3. Oh, di sini bisa disederhanakan. Jadi min 5/3 dan himpunannya adalah X sama dengan min 5/3 dan X sama dengan min 3. Seperti itu. Jadi penyelesaiannya kalian mendapatkan dua jawaban. Jadi ketika X-nya itu bisa min 5/3 dan X-nya itu bisa min 3. Lanjut. Nah, maksud dari menemukan himpunannya itu X bisa sama dengan min 5/3 atau X-nya min 3. Nah, kita buktikan. Kita ambil dulu yang ini ya. X sama dengan min 3. Masukkan ke persamaan ini. Nilai mutlak dari 3 dikali min 3 plus 7. Plus 7 sama dengan 2. 3 dikali min 3 min 9 plus 7. Lihat, ini tanda mutlaknya masih ada. Sama dengan 2. Nilai mutlak dari min 2 sama dengan 2. Nilai mutlak min 2 berapa? 2 sama dengan 2. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan persamaan. Jadi kalian itu harus mencari nilai X-nya berapa. Nah, dikarenakan nilai X-nya tidak mungkin 1, berarti kalian harus buat atau ubah ke dalam dua bentuk. Yaitu ketika A-nya lebih dari B atau A-nya lebih kecil dari B. Nah, kita buktikan nih satu lagi. Nilai mutlak dari 3 dikali min 5/3 ditambah 7 sama dengan 2. Ini perkalian ya. Kalau perkalian bisa dicoret, bisa habis. 3 dibagi 3, 1 gitu kan. Berarti ini nilai mutlak dari min 5 plus 7 sama dengan 2. Min 5 ditambah 7 berapa? 2. Nilai mutlak 2 sama dengan 2. Ini berapa? 2 sama dengan 2. Seperti itu. Jadi himpunan penyelesaian untuk nilai X dari persamaan nilai mutlak 3X plus 7 sama dengan 2 adalah min 5/3 dan min 3 gitu. Sampai sini bisa difahami ya. Kalau misalkan belum paham, boleh kalian ulangi lagi videonya beberapa kali sampai paham. Seperti itu. Untuk matematika kurang afdol kalau contoh soalnya hanya satu. Ya, Ibu buatkan lagi contoh soal yang kedua. Nilai mutlak dari 2X min 1 sama dengan 7. Nah, tentukan nilai X-nya gitu kan ya. Tentukan nilai X-nya. Berarti langkah yang pertama apa? Oh, iya betul. Kalian harus mengubah dulu persamaan 2X min 1-nya ke dalam dua bentuk ketika A-nya lebih dari B atau A-nya lebih kecil dari B. Nah, ketika A-nya lebih besar dari B, berarti tinggal ditulis ulang. 2X min 1 sama dengan 7. Lihat, yang ada variabelnya dipisahkan. Berarti 2X sama dengan 7. Ini tanda negatif pindah ke sebelah kanan jadi positif. 2X sama dengan 8. X sama dengan 8/2 sama dengan 4. Nih, kita sudah menemukan nilai X-nya adalah 4. Sekarang ketika A-nya lebih kecil dari B, berarti diberi tanda tanda negatif. Min 2X min 1 sama dengan 7. Nah, ini dikalikan. Ingat, dikalikan. Min 2X min ketemu min positif 1 sama dengan 7. Ingat, yang punya variabel dipisahkan. 7. Nah, kemudian di sini positif pindah ruas ke sebelah kanan jadi negatif. Min 2X sama dengan 6. X sama dengan 6 per min 2. Berarti X-nya berapa? Min 3. Kita sudah menemukan dua nilai X. Berarti himpunannya adalah ini ya, himpunannya adalah X yang pertamanya 4 dan X yang keduanya adalah min 3. Bu, mau dibuktikan lagi? Boleh, gitu kan ya. Kita buktikan lagi ketika X-nya 1. 2X min 1 sama dengan 7. 2 dikali berapa nih? Oh, mohon maaf. X-nya 4 gitu kan ya. 2 dikali 4 min 1. Ini masih nilai mutlak sama dengan 7. 8 dikurangi 1 sama dengan 7. Nilai mutlak 8 kurangi 1 mutlak 7 sama dengan 7. Berarti ini 7 sama dengan
7. Sekarang X keduanya Bu ingin dibuktikan? Boleh. Ini X-nya sama dengan min 3 gitu ya. Berarti nilai mutlak dari 2X min 1 sama dengan 7. Kemudian nilai mutlak dari 2 dikali X, X-nya min 3, min 1 sama dengan 7. 2 dikali min 3, min 6, min 1. Nilai mutlak sama dengan 7. Kalian punya utang 6, ngutang lagi 1. Oh, berarti utangnya ada 7, Bu. Nah, betul. Berarti nilai mutlak dari min 7 berapa? Iya, 7. Seperti itu. Sampai sini paham ya anak-anak?